Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang alhamdulillah rezeki buat penerima bantuan BPNT golongan ini akhirnya dapat bantuan uang. Nah, sahabat itu, kira-kira penerima bantuan BPNT yang dimaksud ini golongan seperti apa dan bantuan uang ini bantuan uang apa? Simak terus videonya, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang alhamdulillah rezeki buat penerima bantuan BPNT golongan ini akhirnya dapat bantuan uang. Nah sahabat YouTube, hari ini alhamdulillah di wilayah dampingan saya di Kabupaten Banyuwangi ini sudah mulai banyak ya bantuan BPNT untuk periode bulan November dan juga Desember, serta bantuan BPNT ekstra 2 bulan untuk tahap 13 dan 14, serta bantuan BPNT PPKM untuk alokasi 3 bulan ya sahabat itu. Ini sudah mulai banyak yang dicairkan atau yang disalurkan di agen ataupun di e-warung tempat-tempat penyaluran bantuan BPNT ya sahabat itu. Dan saya ucapkan selamat bagi para penerima manfaat bantuan BPNT yang mungkin sudah lama menunggu-nunggu bantuan BPNT-nya untuk dicairkan. Alhamdulillah di wilayah dampingan saya ini sudah dicairkan ya sahabat itu. Dan apabila ada yang masih belum dicairkan, masih belum disalurkan, sabar saja karena dari Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan tenggat waktu hingga tanggal 31 Desember tahun 2021 ini untuk proses transaksi bantuan BPNT-nya ya sahabat itu. Oke sahabat itu, kemudian sesuai thumbnail yang ada di video kali ini ya sahabat itu, alhamdulillah rezeki buat penerima bantuan BPNT golongan ini akhirnya dapat bantuan dalam bentuk uang sahabat itu. Nah sahabat itu, kita ketahui bersama bahwasanya bantuan dalam bentuk uang ini yang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ada beberapa macam ya. Ada yang namanya bantuan BST. Ini tentu sudah tidak dicairkan kembali atau tidak disalurkan kembali. Kemudian bantuan Rp900.000 untuk wilayah miskin ekstrim ya sahabat itu, ini juga sudah disalurkan. Kemudian bantuan reguler tentunya adalah bantuan program keluarga harapan atau bantuan PKH. Nah sahabat itu, yang dimaksud di video kali ini bantuan dalam bentuk uang ini adalah bantuan PKH. Jadi kemarin kita para SDM PKH, para pendamping sosial program keluarga harapan ini mendapatkan SP2D atau data bayar ya, by name by address sahabat itu, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap keempat, termin yang keempat dan juga termin yang kelima sahabat itu. Dan ternyata di dalam data bayar tersebut ya, ini ada beberapa KPM namun tidak semua ya. Jadi hanya beberapa. Kalau di dampingan saya ini yang pertama ada 4 orang, yang kedua ada 3 orang. Jadi jumlahnya sangat sedikit ya sahabat itu. Itu setelah kita cek ternyata mereka adalah KPM bantuan BPNT murni sebelumnya. Karena mereka ini memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka secara sistem mereka dijadikan sebagai penerima bantuan PKH sahabat itu. Nah ini yang perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua. Kadang penerima bantuan BPNT ini bertanya-tanya, nah mas ini kira-kira saya bisa ndak dapat bantuan PKH, dapat bantuan uangnya ini bisa ndak?
Jadi sahabat YouTube semua harus dipahami bahwasanya untuk menjadi keluarga penerima manfaat bantuan PKH ataupun keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ini adalah tergantung dari keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesianya ya sahabat YouTube. Jadi apabila memang nih ya untuk bantuan BPNT, PKH ini masih belum genap kuota yang telah ditentukan. Misalkan nih kalau BPNT kan kuotanya 18,8 juta KPM. Ini juga masih ada kuota yang belum terpenuhi. Jadi saat ini KPM itu sekitar ada 15 juta sekian KPM. Untuk PKH juga sama. PKH ini kan targetnya 10 juta KPM. Namun kenyataannya di data yang aktif menerima bantuan PKH ini adalah sekitar 9 juta sekian KPM, sehingga di akhir tahun 2021 ini dan kemungkinan nanti di awal tahun 2022 Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melakukan perluasan ya, akan melakukan penggenapan kuota 10 juta keluarga penerima manfaat bantuan PKH ataupun penggenapan sebanyak 18,8 juta KPM BPNT ya sahabat YouTube. Jadi ini merupakan peluang bagi keluarga masyarakat yang masih belum pernah mendapatkan bantuan sosial yang namanya tercantum di dalam DTKS. Tentu ini berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun yang menjadi catatan adalah para masyarakat keluarga penerima manfaat ini tidak bisa memilih, saya ingin dapat bantuan ini, saya ingin dapat bantuan ini. Jadi tidak bisa. Yang menentukan adalah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Untuk penerima bantuan BPNT yang masuk ataupun yang mendapatkan bantuan PKH atau istilahnya validasi by system ya sahabat itu, ini salah satu syaratnya yang pertama, keluarga penerima manfaat ini tercatat ataupun terdaftar di DTKS, tentunya data terpadu kesejahteraan sosial sahabat itu. Kemudian yang kedua, ini memenuhi kriteria penerima manfaat bantuan PKH. Biasanya ini dicek di data Dukcapilnya, si keluarga ini memiliki salah satu komponen keluarga penerima manfaat PKH ya, bisa lansia, bisa disabilitas berat, bisa anak sekolah atau balita atau ibu hamil ya sahabat itu, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah termasuk di dalam DTKS kategori desil 1 hingga desil 4 ya sahabat itu. Jadi kategorinya desil 1 hingga desil 4. Kalau desil 4 plus ini sudah bukan masuk penerima bantuan ya sahabat itu. Jadi ini yang tercatat adalah desil 1 hingga desil 4. Kemudian syarat yang keempat, ini kenapa keluarga penerima manfaat bantuan BPNT yang dipilih untuk masuk ke keluarga penerima manfaat bantuan PKH, karena keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ini sudah memiliki rekening yang aktif, sudah memiliki kartu KKS atau kartu ATM merah putih, sehingga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak perlu ya menambah anggaran ataupun melakukan pembukaan rekening baru ya sahabat itu untuk si KPM ini, karena si KPM ini sudah memiliki rekening aktif dari program bantuan sosial sebelumnya, yaitu bantuan BPNT sahabat itu. Namun di bulan Desember ini atau di tahap yang keempat ini jumlah penggenapannya ini sangat sedikit ya. Untuk di dampingan saya yang telah saya sampaikan tadi, yang di termin keempat itu ada 4 orang, yang termin kelima ini ada 3 orang sahabat itu, jadi sangat sedikit. Namun ini kembali lagi validasinya adalah by system ya sahabat itu, jadi tidak validasi by lapangan. Kadang data yang ada di DTKS yang sudah padan Dukcapil ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kita para pendamping PKH ini setelah adanya validasi by system ya, si KPM ini ditentukan sudah masuk menjadi penerima PKH, ini nanti kita akan melakukan cek lapangan atau melakukan pemutakhiran data. Apabila didapati di lapangan ini tidak sesuai ya sahabat itu, misalkan meninggal atau tidak memiliki komponen PKH, maka ini kita berhak melaporkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk tidak diberikan lagi bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Karena yang perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, bantuan PKH adalah bantuan sosial bersyarat.
Nah, syaratnya yang utama tentunya adalah berasal dari keluarga penerima manfaat yang memang kategorinya ini miskin atau rentan miskin. Berikutnya adalah yang memiliki komponen PKH ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.